bersyukur kepadanya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan akal, kita wajib untuk berbagi informasi kepada sesama. Dalam hal ini sering juga disebut dengan dakwah, tabligh, dan khutbah. Sebenarnya ini apa ya teman-teman? Yuk kita simak video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita belajar, perkenalkanlah kakak untuk memperkenalkan diri. Jadi nama kakak adalah Helga Mafira. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Helga. Ngomong-ngomong, kalian udah siap belum untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai dakwah, tabligh, dan khutbah. Dalam kesempatan kali ini, kakak harap kalian dapat mengetahui apa itu dakwah, tabligh, dan khutbah. Serta yang kedua, kalian dapat membiasakan diri untuk berdakwah, bertabligh, dan berkhutbah. Yang ketiga, kalian dapat membedakan perbedaan dakwah, tabligh, dan khutbah. Untuk yang terakhir, semoga kalian dapat menyimulasikan contoh dari praktik berdakwah, bertabligh, dan berkhutbah. Yuk kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Di sini ada yang sudah tahu mengenai mengajak kepada kebaikan? Kalau ada yang belum tahu, yuk kita belajar bersama-sama. Jadi, mengajak kepada kebaikan adalah perbuatan yang menyeru kepada sesama untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengajak kebaikan kepada sesama ini apa aja ya teman-teman? Sebenarnya banyak sekali macam-macam kita untuk mengajak kepada kebaikan. Tapi dalam video pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai dakwah, tabligh, dan khutbah. Jika teman-teman mendapatkan pertanyaan, apa sih itu dakwah? Nah, kalian bisa menjawabnya dengan seperti ini ya. Berdakwah artinya adalah berakar pada kata da'a, yada'u, dakwatan, yang memiliki arti menyeru atau mengajak. Berdakwah atau menyeru kepada kebaikan, ini hukumnya adalah wajib bagi setiap umat Islam. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hal yang mendasari tentang diwajibkannya berdakwah itu telah disebutkan oleh dalam Al-Quran. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. ayat ini menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk menyeru kepada orang lain untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Dan juga terdapat hadis yang menyebutkan hal ini loh teman-teman. Hadis itu adalah hadis riwayat Bukhari nomor 3461. Hadis ini berbunyi, balighul ani walau ayah. Artinya adalah sampaikan
yuk ketentuan pelaksanaan berdakwah. Itu apa aja ya teman-teman? Kalian pasti penasaran kan? Kalau penasaran, tonton sampai akhir ya. Ketentuan berdakwah yang pertama adalah berdakwah harus dilakukan dengan cara hikmah, yaitu dengan ucapan yang jelas, tegas, dan cara yang bijaksana. Yang kedua, dakwah itu harus dilakukan dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik atau sering juga disebut dengan mau'izatul hasanah. Yang ketiga, dakwah harus dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang baik atau sering juga kita sebut dengan uswatul hasanah. Nah, teman-teman, oleh karena itu ketika kita dalam berdakwah, kita harus memperhatikan beberapa cara, bahasa, maupun pesan yang akan kita sampaikan dalam berdakwah. Jangan sampai salah ya, teman-teman. Teman-teman, coba tebak materi selanjutnya kita akan belajar apa ya? Cerdas sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai tabligh. Apa itu tabligh? Yuk kita simak video pelajaran kali ini. Jadi, tabligh berasal dari kata balaga yubaligu tablighan, yang artinya adalah menyampaikan. Secara lebih lanjut, tabligh diartikan sebagai menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam untuk dijadikan pedoman dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, orang yang bertabligh ini sering juga disebut dengan mubalik ya teman-teman. Seperti dalam materi sebelumnya, tabligh ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 67. Teman-teman, yuk ikuti kakak membaca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Makna yang terkandung dalam ayat ini adalah agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertabligh, yakni menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Nah teman-teman, sudah jelas bukan? Pada awalnya Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertabligh. Kemudian hal ini dilanjutkan oleh para sahabat dan akhirnya oleh umat Islam hingga akhir zaman nih teman-teman. Selanjutnya, yuk teman-teman kita pelajari tentang ketentuan bertabligh supaya kita mengetahui cara-cara bertabligh dengan baik. Yang pertama adalah bersikap lemah lembut, tidak kasar dan tidak merusak. Yang kedua, materi yang disampaikan dalam berdakwah harus memiliki dasar hukum yang kuat ya teman-teman, dan juga sumbernya harus jelas. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi dalam menentukan kesepakatan bersama. Yang keempat adalah menyampaikan dengan sabar dan ikhlas, karena kita harus mengetahui nih teman-teman kondisi psikologis dan sosiologis si penerima materi dakwah. Nah, di sini Kak Helga berpesan nih kepada teman-teman yang ingin menjadi mubalik, kalian harus tetap bertadabur ilmu ya, karena dengan seiringnya berkembangnya zaman, ilmu pun juga akan terus berkembang ya teman-teman. Semangat! Salah satu cara sholat Jumat adalah khutbah. Jadi khutbah ini apa ya teman-teman? Yuk kita bahas lebih lanjut tentang khutbah ini. Jadi berkhutbah menurut bahasa adalah perkataan yang disampaikan di atas mimbar. Seperti ini teman-teman contohnya. Sedangkan secara istilah, berkhutbah adalah cabang ilmu atau seni berbicara di depan banyak orang untuk tujuan meyakinkan dan mempengaruhi mereka. Dengan demikian, berkhutbah harus disampaikan di depan umum dan disampaikan secara lisan dengan argumen-argumen yang kuat untuk mempengaruhi dan meyakinkan mereka. Argumen-argumen ini dapat berupa motivasi ataupun peringatan ya teman-teman. Hayo, siapa nih teman-teman laki-laki di sini yang pengen
bisa berkhutbah. Kalau pengen, yuk kita lanjut ke materi berikutnya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bagi teman-teman laki-laki yang pengen bisa berkhutbah, kalian harus tahu dulu nih tentang apa sih dasar yang memerintahkan kita untuk berkhutbah. Nah, salah satu hal yang mendasari berkhutbah ini ada dalam hadis riwayat Muslim. Yuk kita baca bersama-sama. Kanat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khutbatani yajlisu bainahuma yaqra'ul Qur'ana wa yudzakkirun nasa wa yuhaddiru. Artinya, Rasulullah dahulu biasa melakukan 2 khutbah, duduk di antara keduanya, membaca Al-Quran, mengingatkan manusia dan memberikan peringatan. Teman-teman, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat di dalam khutbahnya tentang kaidah-kaidah dan hukum-hukum Islam. Jika ada perintah dan larangan, maka Rasulullah SAW mengeluarkan perintah dan larangannya. Sebagaimana ketika Rasulullah memerintahkan kepada orang yang baru masuk masjid untuk mendirikan sholat 2 rakaat, dan Rasulullah juga mengingatkan tentang surga dan neraka, serta Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga diri dari murkanya. Dan juga Rasulullah memberikan kita motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan melakukan perintah-perintah yang diridhoinya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ketentuan pelaksanaan berkhutbah. Dalam berkhutbah, terdapat beberapa ketentuan yang harus kita perhatikan ya teman-teman. Itu apa saja ya? Yuk kita simak kembali. Apa teman-teman sudah tahu? Coba sebutkan salah satunya ya teman-teman. Ketentuan berkhutbah yang pertama adalah khatib berdiri ketika berkhutbah. Yang kedua, membuka khutbah dengan memberikan salam. Yang ketiga, khutbah dilaksanakan dengan jelas, mudah dipahami dan tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika berkhutbah. Yang kelima, khatib mengurutkan rukun-rukun khutbah. Yang keenam adalah khatib harus membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara 2 khutbah. Untuk mengupas lebih tuntas, kita pelajari yuk tentang perbedaan berdakwah, bertabligh, dan berkhutbah. Terkadang, hal yang terlihat sama pun masih ada beberapa hal yang membedakan. Yuk kita simak mengenai perbedaan dakwah, tabligh, dan khutbah. Setelah mempelajari masing-masing pengertian dakwah, tabligh, dan khutbah, kita memperhatikan tabel berikut agar kita dapat mengetahui perbedaan antara ketiganya. Pada tabel ini, kakak sudah memaparkan tentang perbedaan bertabligh, berkhutbah, maupun berdakwah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan pada waktu tertentu seperti pada waktu sholat Jumat dan sholat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bertabligh, waktunya dapat dilakukan kapan saja, dan berdakwah juga begitu, dapat dilakukan kapan saja. Yang kedua, khutbah ada syarat dan rukunnya. Tabligh ada syarat tapi tidak ada rukun. Sedangkan berdakwah tidak ada syarat dan tidak ada rukunnya. Yang ketiga, ada mimbar khusus untuk melaksanakan berkhutbah. Kalau tabligh, ada yang menggunakan mimbar khusus, ada yang tidak, tergantung pada tempat pelaksanaannya. Untuk berdakwah, tidak perlu mimbar khusus dalam melaksanakannya. Dan yang terakhir, berkhutbah memiliki waktu terbatas. Sedangkan tabligh ada yang tidak terbatas dan ada yang dibatasi waktunya apabila pelaksanaannya digabung dengan acara tertentu. Untuk dakwah, tidak dibatasi oleh waktu sama sekali. Selanjutnya, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah kita sebagai umat Islam harus selalu mengingatkan kepada kebaikan kepada sesama dan jangan sampai kita mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tidak ada ruginya loh jika kita selalu mengingatkan orang lain dan diri kita sendiri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gimana nih teman-teman? Apa sudah paham semuanya? Kakak Helga harap teman-teman sudah paham ya tentang materi dakwah, bertabligh, dan berkhutbah.
Dan jangan lupa nih untuk selalu mengingatkan kepada sesama dalam hal kebaikan. Karena sederhana dakwah, tabligh Muhammad Khutbah, ini adalah cara untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, tidak terasa nih teman-teman, kita sudah di ujung materi pembelajaran kali ini. Nah, demikian penjelasan tentang materi kita ya teman-teman. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Kak Helga titip pesan untuk teman-teman selalu bersemangat dalam belajar dan membaca buku supaya wawasan kita selalu bertambah dan semakin luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.